Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Imatusania dengan NIM 220100140087. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait konseling perilaku sebagai tugas akhir dari mata kuliah Teori dan Praktik Konseling Perilaku oleh dosen pengampu Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MSI dan Bapak Afifuddin Ghazali. Nah, konseling perilaku adalah proses bantuan untuk membantu suatu perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan atau proses belajar. Dalam masalah ini, Restu sebagai konseli memiliki masalah kecemasan presentasi di depan umum karena pengaruh lingkungan yang membuatnya tertekan akibat tuntutan semester. Dalam demonstrasi ini, strategi yang digunakan adalah strategi deep breathing, di mana strategi ini adalah salah satu dari latihan relaksasi. Dalam bukunya Profesor Nur Salim, deep breathing sendiri adalah latihan pernapasan dengan teknik diafragma sehingga memungkinkan dada terangkat yang dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan oleh klien. Nah, tujuan latihan ini adalah untuk mengurangi kecemasan atas permasalahan yang sedang dihadapi, serta memberikan ketenangan atau rileks dan mengontrol peredaran udara, dan juga mengurangi pola aktivitas otot pernapasan yang tidak terkondisi, sehingga konseli dapat mengontrol pernapasan atas kecemasan yang dihadapinya. Deep breathing sendiri ada beberapa jenis, bisa dengan posisi berbaring ataupun dengan posisi yang duduk. Di sini saya akan mendemonstrasikan dengan posisi duduk atau biasa disebut dengan breathing down, yang mana dilakukan secara duduk yang nyaman dan tangan diletakkan di atas pusar. Untuk tahapan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, ada rasional yang menjelaskan mengenai prosedur dari deep breathing ini atau breathing down ini. Yang kedua adalah mempraktekkan, di mana konselor itu mempraktekkan atau mencontohkan teknik tersebut, latihan tersebut untuk dapat diperagakan oleh konseli. Yang ketiga adalah latihan, konseli melatih atau mencoba atau memperagakan dari contoh yang telah diberikan oleh konselor tadi. Yang keempat adalah pemberian tugas agar dapat dilatih sendiri oleh konseli di rumah masing-masing. Untuk itu, lebih lanjutnya kita lihat demonstrasi berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Oke, gimana duduknya? Nyaman? Ya, alhamdulillah sudah nyaman Ibu. Alhamdulillah. Baik, ngomong-ngomong dengan Mas siapa ya ini? Saya Restu Ibu. Oh, Restu. Dari mana? Dari apa? Dari rumah teman tadi. Dari rumah teman. Ngomong-ngomong, kesibukannya apa ini? Kesibukan saya itu sekarang ini Bu, sedang mendalami hobi saya Ibu, videografi, fotografi. Baik. Sedang kuliah ya ini ya? Ya. Semester berapa? Saya semester 3 Ibu. Oh, alhamdulillah semester 3 ya. Sibuk-sibuknya ini ya? Ya. Oke. Di Unesa Bu. Wah, Unesa. Ya. Ya Allah, bagus itu. Baik, ngomong-ngomong apa tujuannya Mas Restu di sini? Jadi tujuan saya kesini itu saya punya permasalahan Bu. Permasalahan. Berarti Mas Restu ini mau melakukan konseling ya sama saya? Iya Ibu. Ini masih pertama kali. Oh, masih pertama kali. Kalau gitu boleh saya jelaskan sedikit mengenai apa itu konseling itu gitu? Oh iya, boleh. Baik, konseling ini tuh apa ya? Bisa dibilang itu proses bantuan, memberikan bantuan kepada Mas Restu untuk dapat mengatasi masalahnya Mas Restu gitu kan. Saya sebagai konselor yang menjadi fasilitas untuk mengatasi masalah atau mengarahkan, membantu Mas Restu untuk menemukan cara mengatasi masalah tersebut, dan semua keputusannya kembali sama Mas Restu gitu ya. Jadi nggak ada
nggak ada paksaan dari saya, semuanya kembali ke Mas Restu. Oh, jadi konseling seperti itu ya Bu ya? Nggih. Itu tadi saya dapat ini Bu, saran dari teman saya, teman deket sih, buat kamu coba deh ke BK itu, konselor. Baik. Siapa tahu nanti kalau di sana itu bisa apa, agak lega mungkin itu Bu kita. Oke, baik ya. Kita apa namanya, bisa dibilang apa ya, buat kontrak kalau bahasa itunya ya gitu. Ini kita lakukan konselingnya kurang lebih berapa ya, 45 menit ya, 45 menit. Terus di sini semua rahasia akan saya jaga dan saya yakin tidak akan bocor sama sekali gitu. Baik, bagaimana, bisa dipahami? Bisa Ibu. Baik, Mas Restu silahkan bercerita kepada saya. Oke, jadi seperti ini Bu. Tadi kan saya kan ini apa, punya masalah tuh Bu ya. Sebenarnya permasalahan saya itu kecemasan gitu loh Bu. Sebenarnya saya kuliah itu fine aja Ibu. Cuman ketika apa ya, ketika waktu presentasi gitu loh Bu, itu saya tuh nggak tahu kenapa kok tiba-tiba tuh kayak merasa cemas gitu. Terus kayak apa ya, saya tuh deg-deg gitu loh Bu. Nah, apa itu, ketika saya kerja kelompok itu semuanya baik-baik aja Ibu. Nah, yang jadi problemnya itu ketika saya presentasi itu semester 1 itu apa ya, saya tuh bisa gitu Bu melawan rasa cemas saya, tapi nggak tahu kenapa mulai semester 2 ini, saya kan semester 3 tahun, nah semester 2 itu kayak timbul lagi gitu Bu. Kecemasannya gitu ya. Berarti kalau misalnya saya apa namanya, saya simpulkan, Mas Restu ada kecemasan saat presentasi ya, yang mana awalnya itu biasa-biasa aja presentasi, terus makin meningkatnya semester ini timbul rasa cemas gitu ya gitu. Kalau boleh tahu apa yang membuat berbeda itu dari semester 2 sama semester 3 itu? Adakah tekanan atau apa gitu? Kalau ini ya Bu, kalau menurut saya itu gini apa, cemasannya itu karena mungkin di semester 2 maupun 3 kan katanya orang kan semakin naiknya semester itu kan makin semakin sulit Bu. Nah itu saya ini apa, kayak terdistract gitu loh Bu. Ini tak bener apa enggak sih gitu, akhirnya membuat saya kayak takut, cemas gitu loh Bu. Sebenarnya saya kalau kerja kelompok itu kalau mencari materi alhamdulillah tuh fine aja Ibu. Tapi waktu menyampaikan materi itu loh, dan apalagi sekarang dosennya tuh nyuruh apa ya, nyuruh kita menerapkan untuk C5 gitu loh Bu. Jadi kita tuh kalau presentasi tuh seminimal mungkin tuh nggak baca Bu. Dan saya tuh juga belum terbiasa buat kayak langsung ngobrol gitu tanpa melihat gitu, belum biasa. Saya paham atas masalahnya Mas Restu tentang kecemasan ini. Nah, kalau boleh tahu apa yang ingin Mas Restu lakukan untuk merubah ini? Mas Restu pengen apa gitu? Kalau dari saya sendiri ya, saya tuh pengen apa ya, presentasi tuh kayak lancar gitu Bu. Kan presentasi kan ada unsur public speakingnya ya Bu, yang mungkin di sana itu saya tuh juga pengen ya bagus gitu public speakingnya, terus bisa menguasai materi. Mungkin itu adalah kunci gitu loh Bu, buat kita bisa lancar untuk presentasi. Baik, kuncinya itu adalah rileks ya Mas Restu ya, karena apapun itu ya semuanya butuh ketenangan gitu. Jadi di sini karena Mas Restu pengen apa namanya, pengen lancar gitu ya, kita duluan ini apa namanya, tahu apa yang membuat kecemasan itu datang, yaitu ketidakadanya ketenangan dalam dirinya Mas Restu. Jadi kita di sini apa namanya, ini ya melakukan rileks gitu ya, rileks dulu sebelum melakukan presentasi gitu ya Mas Restu, kurang lebihnya ya. Oke, kalau begitu saya akan bantu Mas Restu untuk mencoba apa namanya, rileks gitu kan. Nah, ada satu teknik namanya deep breathing dalam teknik counseling ini, deep breathing. Nah, deep breathing itu apa ya, teknik pernapasan ya, dimana itu mengambil napas secara mendalam dan perlahan ya, lalu dikeluarkannya juga perlahan juga gitu loh.
Jadi mengambilnya mendalam dan perlahan, lalu dikeluarkannya juga perlahan. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merilekskan apa yang ada di yang ada di dirinya Mas Sestu. Gitu. Terus ambilnya tuh misalnya nih ya, Mas Sestu ambil napasnya 3 detik gitu kan. Terus dalam mengeluarkannya pun Mas Sestu lebih lama atau lebih panjang, mungkin 6 detik gitu ya. Itu untuk menetralisir kecemasan yang ada di diri Mas Sestu gitu. Nah, bagaimana bisa dipahami? Bisa Ibu. Baik, kita coba lakukan ya. Kita coba lakukan teknik deep breathing ini. Mas Sestu bisa duduk dengan rileks, tegak gitu. Nah, terus pegang salah satu tangannya di dada, yang satunya di perut. Oke. Terus saya instruksikan Mas Sestu ambil napas dari hidung, rileks, tenangkan, dan bawa kecemasan itu dalam pernapasan ini, hembuskan secara perlahan melalui mulut. Rasakan kecemasan itu keluar bersama napas yang keluar juga. Rilekskan pikiran, tarik napas lagi, bawa kecemasan itu dalam diri Mas Sestu, keluarkan bersamaan dengan kecemasan itu keluar. Lagi, rileks, keluarkan. Gimana? Apa ada perubahan? Maksudnya ada kerileksan dari Mas Sestu? Untuk perubahan mungkin agak sedikit lebih tenang aja ya. Karena ini masih awal ya, tak apa-apa. Tapi Mas Sestu paham kan? Maksudnya tahu dan paham bagaimana untuk merilekskan diri ketika kecemasan datang gitu ya. Tak apa-apa, kita masih awal juga, yang namanya masih pembelajaran gitu. Dan maka dari itu saya kasih tugas nih ya Mas Sestu, untuk latihannya Mas Sestu di rumah ya, melatih deep breathing ini supaya bisa mengontrol emosi kecemasannya Mas Sestu gitu ya. Dan Mas Sestu lakukan teknik ini 5-10 menit gitu ya, 1 hari 3 kali minimal gitu kan, 1 hari 3 kali. Terus dilakukan setiap minggunya ya, setiap harinya ya. Terus jangan lupa catat bagaimana perkembangannya, dan setelah itu kita diskusikan di minggu depan. Oke, baik Ibu. Tapi semoga Mas Sestu bisa berlatih dan bisa berkurang kecemasannya itu ya. Jangan lupa tetap percaya diri dan optimis sama apa yang udah Mas Sestu punya gitu, keahlian yang Mas Sestu punya gitu ya. Baik, karena udah keterbatasan waktu, untuk sesi konseling kali ini saya cukupkan ya. Terima kasih telah datang. Kita diskusikan lagi minggu depan. Ya. Terima kasih Mas Sestu. Saya pamit ya Ibu ya. Terima kasih banyak Mas. Mari saya angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Farah. Oke. Gimana Mas hidupnya? Enak, santai? Ya, alhamdulillah sudah nyaman. Alhamdulillah. Ini Mas Sestu yang minggu kemarin konseling sama saya. Iya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Gimana nih perkembangannya? Overview-nya gimana? Perkembangannya sih menurut saya kayak sudah ada efeknya gitu loh Bu. Cuman ini kadang-kadang masih grogi gitu. Saya habis presentasi itu coba tanya ke teman saya, tadi gimana pas presentasi, apakah terlihat kayak gugup gitu?
kata mereka tuh masih tapi udah agak lebih pede gitu Bu katanya. Alhamdulillah. Jadi dalam teknik yang kemarin kita lakukan dan Mas sudah latihan gitu kan, memberikan hasil meskipun ya secara tidak langsung ya hasilnya bisa terlihat kan Mas Restu lebih pede gitu kan, terus lebih berani untuk ngomong di depan, bisa di depan orang-orang apalagi teman-teman gitu ya. Terus Mas Restu bisa mengontrol emosi juga ya, mengontrol emosi kecemasannya Mas Restu, sehingga sedikit demi sedikit kecemasannya Mas Restu bisa diatasi seperti itu. Oke. Baik, alhamdulillah ya. Ibu bangga, Ibu turut senang Mas Restu bisa mengatasi masalah itu dengan dengan baik ya. Ketika Mas Restu muncul kecemasannya, muncul lagi di situasi yang berbeda, Mas Restu bisa terapkan ini ya, teknik deep breathing supaya mengontrol yang namanya kecemasannya Mas Restu. Baik. Ada yang mau diceritakan kembali? Mungkin nanti saya akan coba teknik ini lagi Bu, biar saya itu benar-benar bisa ketika presentasi itu relax gitu. Siap. Soalnya kata teman saya tadi itu sudah ada perubahan dan ya alhamdulillah saya bersyukur gitu walaupun ya belum 100%. Yang namanya juga tidak langsung gitu ya, nggak perlu yang cepat tetapi konsisten gitu ya. Yang penting Mas Restu tahu bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut jika terjadi lagi di kemudian hari, seperti itu ya. Jadi nggak perlu buru-buru, nggak perlu cepat-cepat. Yang penting setiap ada masalah cemas datang, Mas Restu bisa relakskan diri dengan melakukan deep breathing seperti itu. Baik, karena saya lihat Mas Restu udah mampu ya untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk sesi konseling kali ini mungkin Ibu akhirkan ya. Terima kasih sudah mau berusaha dan mencoba untuk mengatasi masalah ini, dan Mas Restu ingin memiliki perubahan yang baik atau yang positif dari masalah yang Mas Restu hadapi. Ya baik Ibu, terima kasih telah membantu saya untuk berprogres gitu ya Bu ya, untuk menghilangkan kecemasan saya. Nanti kalau misalnya saya memiliki problem lain, saya bisa ke Ibu? Bisa. Kita jadwalkan jadwal pertemuannya ya Mas Restu ya. Okay. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bertemu kembali untuk mengatasi masalah-masalah yang Mas Restu mungkin ya. Tapi saya berharap Mas Restu bisa bisa mengatasi masalah tanpa rasa takut, maksudnya bisa menghadapi masalah tersebut dengan tenang gitu ya. Apapun masalahnya kita hadapi dengan tenang gitu ya. Kalau memang butuh bantuan, bisa hubungi saya aja. Iya Ibu, baik, terima kasih telah membantu saya. Baik, terima kasih. Sesi konseling kita kali ini Ibu akhirkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu, saya pamit ya. Oke, mari saya antar. Terima kasih Ibu. Itulah tadi demonstrasi konseling perilaku dengan menggunakan strategi deep breathing atau breathing down. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.